beragamnya pupuk yang dijual di pasaran, maka pemahaman mengenai kebutuhan pupuk yang tepat sangat diperlukan. Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita ngopi dan sedikit pisang. Sayang sekali tidak ada kawan yang menemani, seorang diri santai saja. Ngopi kita. Teman-teman, musim kemarau telah berlalu, musim hujan telah tiba. Kalau kita lihat atau kita perhatikan keseringan hujan yang turun saat ini, maka hujan tidak begitu sering dengan kisaran yang ideal untuk pemupukan. Apakah teman-teman semua sudah mempersiapkan pupuk untuk pemupukan kali ini? Dengan kondisi saat ini, maka intensitas curah hujan ini diperkirakan masih masuk dalam rank 60 mm per bulan sampai dengan 200 mm per bulan. Inilah kondisi yang terbaik bagi kita untuk melakukan pemupukan. Kemarau yang terlalu panjang atau kekeringan akan mengakibatkan kelarutan pupuk di dalam tanah akan sulit. Sedangkan hujan yang terus-menerus dengan intensitas di atas 200 mm per bulan, maka akan mengakibatkan sebagian dari pupuk yang kita berikan ke dalam media akan mengalami erosi dan larut dalam air tanah. Lanjut, pupuk apa yang sebaiknya kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita? Pupuk yang kita beli dalam persiapan pemupukan atau untuk segera dipupukkan pada tanaman kelapa sawit kita, teman-teman, ini tergantung. Yang pertama adalah pola atau model pemupukan apa yang kita pilih. Yang pertama, apakah kita ingin melakukan pemupukan dengan cara pupuk majemuk secara langsung, atau yang kedua, kita melakukan penggunaan pupuk tunggal. Kita memadukan beberapa pupuk tunggal sehingga melengkapi kebutuhan tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, apabila kita sudah menentukan pola pemupukan kita, apakah kita ingin langsung menggunakan pupuk majemuk yang tersedia di pasaran atau kita ingin menggunakan pupuk tunggal yang kita padukan, barulah kita menentukan pemupukan itu didasarkan atas masa tanaman kita saat ini. Tanaman khususnya yang akan kita pupuk. Ini ada beberapa fase tanaman yang akan kita lakukan pemupukan, di mana sebagian pada TM1, sebagian lagi sudah memasuki pada fase TM2. TM1 bagi teman-teman yang masih bingung adalah tanaman menghasilkan pada tahap pertama. Artinya tanaman ini baru belajar untuk menghasilkan buah ya teman-teman. Sedangkan pada TM2 tanaman itu sudah betul-betul menghasilkan buah dengan standar yang dikehendaki oleh pabrik kelapa sawit itu sendiri. Mulai dari ukuran tandan, kemudian kadar CPO dan kernelnya pada buah yang akan kita jual pada tengkulak atau pada pabrik secara langsung. Oke teman-teman, mari kita kerucutkan permasalahan ini dengan macam-macam pupuk NPK yang saat ini diproduksi. Bahwa NPK yang ada di pasaran ini memiliki merek yang berbeda-beda, proporsi unsur antara nitrogen, fosfor, dan kalium yang berbeda-beda. Teman-teman, yang pertama, setiap fase tanaman ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap proporsi atau perbandingan antara nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua, tanah di mana tempat petani itu menanam ini memiliki tipe tanah dan kandungan unsur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pupuk NPK yang akan kita terapkan, kita sesuaikan dengan hal-hal tersebut. Secara garis besar, ada 3 macam. Yang pertama dengan kandungan unsur nitrogen yang tinggi dan kalium yang rendah. Yang kedua, ada kandungan 3 unsur ini berimbang, misalnya NPK
15 tambah belerang yang sudah kadarnya cukup banyak sehingga teridentifikasi dan tercantum di dalam label. Yang ketiga adalah pupuk NPK dengan kandungan nitrogen rendah namun dengan kandungan kalium tinggi. Ketiganya ini memiliki karakteristik yang fungsi yang berbeda dan beberapa unsur hara makro sekunder yang terkandung di dalamnya dan ikut dicantumkan dalam label pupuk tersebut ini menunjukkan kesesuaian antara pupuk tersebut dengan keadaan tanah kita. Nah, keadaan tanah kita ini bisa kita identifikasi melalui bagaimana kondisi daun saat ini dengan cara mengamati langsung tentunya. Untuk pola pemupukan dengan menggunakan pupuk majemuk secara langsung yaitu NPK, yang pertama melihat umur tanaman, fase tanaman yang akan teman-teman pupuk. Apabila tanaman teman-teman masih pada fase vegetatif, artinya belum mulai belajar membentuk buah atau bakal buah, maka NPK yang teman-teman gunakan adalah NPK dengan kandungan nitrogen tinggi dan kalium yang lebih rendah. Karena dengan proporsi atau perbandingan unsur hara makro utama ini akan menentukan ke arah mana pertumbuhan tanaman kita ini akan bergerak. Apakah membuahkan atau mempercepat pertumbuhan. Lalu apa PE itu? PE adalah unsur-unsur hara mikro lain yang dibutuhkan oleh tanaman, namun karena kandungan dalam pupuk tersebut rendah atau terlalu kecil, maka prosentasenya dinyatakan dalam keseluruhan hara mikro tersebut. Sedangkan hara mikro itu sendiri sebenarnya memiliki jenis-jenis unsur yang banyak, yang terutama disokong oleh unsur-unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur yang memiliki elektron valensi yang bisa berubah-ubah, maka disebut transisi, bisa berubah. Misalnya seng, kuprum atau tembaga, ferum atau besi, kemudian skandium dan lain sebagainya yang termasuk di dalam unsur-unsur transisi yang tidak dicantumkan dalam kemasan pupuk apabila kandungannya terlalu kecil. Apabila kandungan dalam pupuk itu dituliskan, berarti kandungan unsur hara mikro itu cukup layak untuk dituliskan. Sedangkan pemilihan untuk NPK sejenis, misalnya NPK berimbang, maka pertimbangan lainnya adalah hara makro sekunder atau hara mikro pada setiap jenis NPK. Misalnya, untuk wilayah yang jauh dari aktivitas vulkanik, sebaiknya menggunakan NPK yang memiliki kandungan belerang atau sulfur yang lebih tinggi.